Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya percaya setiap kita terus dikuatkan, terus diingatkan, karena firman Tuhan jelas membersihkan kita. Yesus berkata, firman itu membersihkan hidupmu, dan Alkitab juga katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, maka kita diterangi, jalan hidup kita dituntun gitu. Sehingga pada akhirnya membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena setiap kali kami mengikut Tuhan, setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan, disadarkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat kami selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dipimpin dan dibersihkan melalui firman-Mu. Secara bagi masing-masing kami, Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kalau ditanya buat setiap kita, adakah di dalam hidup kita ini ada yang mau menderita gitu ya kan? Gak ada. Kalau diberkati, tentu kita terima dalam nama Yesus, bahkan berkat double portion gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu yang Yesus bilang, bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib, ia harus mengikut aku setiap hari. Sehingga akhirnya kita mesti terlebih dahulu lurus konsep tentang penderitaan atau penyangkalan diri tentang mengikut Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, biar bagaimanapun suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, ada hal-hal seperti itu. Tujuannya sederhana, supaya kita semakin dimurnikan. Untuk apa kita ikut Tuhan? Iya kan? Kalau kita ikut Tuhan hanya untuk menerima berkat, sehingga ketika Tuhan proses kita, Tuhan bentuk, Tuhan didik kita, kita mulai kecewa dan akhirnya kita pergi meninggalkan Tuhan. Makanya ketika kita mengikut Tuhan dan kita mengalami penderitaan daging, karena penderitaan daging saudara dikasih dalam Tuhan itu harus kita alami. Ketika kita dikecewakan, dihianati, kita tidak membalas, kita berdoa bagi mereka, kita mengasihi mereka, orang yang menyakiti kita, itulah penderitaan daging. Daging kita berontak, daging kita meronta-ronta, iya kan? Karena daging maunya membalas yang jahat dengan yang jahat. Sedangkan kerinduan Tuhan atau keinginan roh adalah mengampuni. Keinginan roh berdoa buat orang-orang yang menyakitimu, berdoa buat orang-orang yang mengkhianatimu. Nah, itulah yang namanya penderitaan daging dalam kita mengiring Tuhan. Harus sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita tahu dan kita mengerti bahwa konsep menderita dalam mengikut Tuhan di sini adalah ketika kita menolak, mereject setiap tawaran-tawaran keinginan daging. Nah, bersamaan dengan hal itu kita juga mesti mengerti bahwa ada kalanya Tuhan membentuk, memproses hidup kita dengan kesusahan demi kesusahan. Untuk apa? Untuk kita dimurnikan. Apakah benar engkau ikut Tuhan untuk menyenangkan hatinya atau mengejar pribadinya, atau engkau ikut Tuhan untuk mencari sesuatu? Ya, kita teringat bersama-sama bagaimana kisah dari 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus. Terbukti 9 diantaranya pergi setelah sembuh, namun 1 kembali datang. Itu membuktikan bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin tanpa disadari cari Tuhan ketika perlu, iya kan? Sehingga ketika cari Tuhan perlu, tidak mengalami pertolongan Tuhan atau belum mengalami pertolongan Tuhan, belum melihat jalan-jalan dibukakan, akhirnya mulai kecewa. Aduh, kok ikut Tuhan gini banget sih? Saya udah doa, saya udah puasa, kok kayak nggak ada jalan keluar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bicara tentang penderitaan atau kesusahan daging atau proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Petrus mengajarkan kepada setiap kita, tercatat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, ya kan, saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan, bukan kita yang memilih Yesus, Yesus memilih kita, dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Apa dikatakan selanjutnya? Akan melengkapi. Jadi Allah sumber kasih karunia yang memanggil kita dalam Kristus itu akan melengkapi kita, yang pertama. Yang kedua, akan meneguhkan kita. Yang ketiga, dia akan menguatkan kita. Dan yang keempat, akan mengokohkan kita. Jadi itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita yang datang kepada Tuhan. Dia akan perlengkapi saudara, dia akan teguhkan saudara dan saya, dia akan kuatkan kita dan mengokohkan kita. Tetapi ada ayat selanjutnya bilang gini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dalam mengiring Tuhan, betul kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dilengkapi, kita dikokohkan. Tetapi kita harus mengalami apa yang disebut dengan proses atau penderitaan ini.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini, penderitaan itu seketika lamanya, bukan tertulis menderita selama-lamanya. Iya kan? Jadi ketika kita menyadari bahwa sesudah kamu menderita seketika lamanya, masa-masa kesusahan, masa-masa penderitaan, masa-masa padang gurun, itu ada masa expired date-nya. Iya kan? Ada masa kadaluarsanya, saudara. Karena masa itu hanya seketika. Gitu. Nah, bicara seketika adalah bicara seketikanya Tuhan. Dan kita nggak tahu seketikanya itu seberapa lama atau seberapa cepat. Yang pasti yang kita ketahui seketika, tidak selama-lamanya. Itulah proses penderitaan, kesusahan dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Yang terkadang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, untuk mendisiplin kehidupan kita, untuk membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman akan Tuhan. Jadi ketahuilah kalau memang Tuhan izinkan dalam hidupmu hari-hari sedang mengalami penderitaan, engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, engkau diselingkuhi oleh pasanganmu, engkau difitnah, ingat itu tidak selamanya. Sama-sama bilang sama saya, penderitaanku tidak akan selamanya. Amin. Penderitaan saudara dan saya tidak akan selamanya. Itu yang memberikan kita kekuatan. Oh, saya tahu kalau saya harus menderita sampai hari ini karena saya menyangkal diri, memikul salib. Saya tahu penderitaan saya tidak akan pernah selama-lamanya karena janji firman Tuhan jelas. Kamu menderita seketika lamanya. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan Paulus bilang penderitaan yang dia alami itu ringan. Mungkin saya percaya belum ada dari kita yang mengalami penderitaan separah penderitaan Rasul Paulus ya saudara ya. Tapi Rasul Paulus yang sebegitu parahnya dia bilang penderitaan ringan saudara. Jadi penderitaan yang dalam kita mengiring Tuhan, selain penderitaan itu seketika, nggak selama-lamanya, maka yang berikutnya adalah penderitaan itu penderitaan ringan. Maksudnya apa? Nggak berat. Dengan kata lain, penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan itu kita sanggup ngalaminnya gitu. Kita sanggup melewatinya. Karena ringan, sama-sama bilang sama saya ringan. Amin. Gak berat, kita mampu. Sama kayak seperti apa nih katakan Paulus kepada jemaat Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itu sebabnya Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi Paulus sadar bahwa di balik penderitaan yang sekarang ini ringan atau seketika ini, di balik semuanya itu ada kemuliaan yang akan aku lihat. Nah, fokusnya Paulus bukan kepada penderitaan. Fokusnya Paulus bukan kepada kesusahannya, bukan kepada masalah yang ada di depannya, tapi di balik masalahnya, di balik penderitaannya itu yang dia lihat, itu yang dia perhatikan. Nah, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, ayo, kalaupun engkau sedang mengalami penderitaan dalam engkau mengiring Tuhan, engkau sedang mengalami kesusahan dalam engkau mengiring Tuhan, dalam engkau mengiring Tuhan, engkau sedang mengalami padang gurun, ingat dua hal ini. Penderitaan, kesusahan, padang gurun yang kita alami tidak akan selama-lamanya. Alkitab katakan hanya seketika lamanya, dan yang kedua itu pun ringan. Oh, haleluya. Kalau ringan, it means itu berarti kita sanggup menghadapinya, kita sanggup menanggungnya. Kalau seketika lamanya, berarti kita bisa melihat jalan keluar, kita bisa melihat pintu yang akan dibukakan ketika kita tetap terus bertahan. Ingat, engkau tidak pernah tahu waktu seketika. Mungkin seketika itu besok selesai, mungkin seketika itu lusa selesai, mungkin seketika bisa juga seminggu selesai. Pesannya hari ini adalah tetap bertahan. Karena setiap masalah, pencobaan, penderitaan, ujian, tantangan, badai kehidupan, bahkan padang gurun yang kau sedang jalani, itu ringan dan hanya seketika lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Allah memberkati setiap benih yang hari ini firman-Mu kami dengar tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada saat ini, kami semua dijamah Tuhan. Tuhan lihat, ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kesusahan, penderitaan, sedang mengalami badai, sedang mengalami tekanan hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai seketika lamanya, dan itu pun ringan. Karena kami tahu berjalan bersama Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, berkati juga mereka yang sakit. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa, haleluya, amin.